Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu ristumwa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Halo adik-adik SMPN 5 Negeri Cilegon, khususnya kelas 7 dan kelas 8. Perkenalkan, saya Kak Dian memberikan materi di sesi pesantren kilat mengenai tentang sholat. Sebelum mendalami tentang sholat, kita perlu mengetahui pengertian dari sholat. Pengertian sholat ada dua. Menurut bahasa artinya adalah doa. Menurut istilah artinya ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syariat yang telah ditetapkan. Setiap muslim hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bisa adik-adik dibuka Al-Qur'annya dan disimak. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan mengerjakanlah kebaikan agar kamu mendapatkan kemenangan. Siapa sajakah yang telah diwajibkan untuk menunaikan sholat? Yaitu ada 3 syarat wajib sholat. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, balik atau udah dewasa. Yang ketiga, orang yang berakal. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5, yaitu sucinya badan dari najis. Jadi ketika kita merasa diri kita belum bersih dari najis, belum suci dari najis, maka supaya mandi dulu dan diwajibkan berwudu sebelum sholat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga, berada di tempat suci. Yang keempat, sholat tepat pada waktunya. Yang kelima, menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi Islam meringankan untuk orang-orang yang sholatnya tidak mampu berdiri. Mungkin diberi cobaan sakit, tidak bisa berdiri, boleh duduk ataupun tidur dengan menghadap kiblat. Nah, yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. 8, duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat. 12, mengucapkan salam. 13, tertib. Apa saja sih keutamaan sholat 5 waktu? Nah, keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mempunyai keutamaan yang sangat begitu banyak. Berikut dalil-dalil yang sahih menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat adalah sebaik-baiknya amalan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa ya Nabi? Berbakti kepada kedua orang tua, jawab Nabi. Lalu apalagi? Aku bertanya kembali.
jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kedua, sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sholat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasannya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa atau kesalahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi adalah materi-materi tentang sholat. Nah, hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Jika pelakunya tidak mengulanginya ketika sholat atau tidak lama setelah sholatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ditujukan kepada seseorang yang buruk dalam menunaikan sholatnya dengan meninggalkan tumakninah dan iktidal, ketenangan dan juga bangun dari ruku. Padahal keduanya merupakan rukun sholat. Kata Nabi SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, sholatlah lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 397. Yang kedua, makan dan minum. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna fis sholati lasyughla. Sesungguhnya di dalam sholat terdapat kesibukan. Hadis riwayat Imam Bukhari 1216 dan Muslim 538. Artinya, sholat itu mempunyai kesibukan-kesibukan di mana tidak boleh seseorang melakukan aktivitas selain itu, baik gerakan, ucapan, termasuk makan dan minum. Makanya dianjurkan setiap habis makan kalau mau sholat supaya kumur-kumur dulu. Dikhawatirkan nanti ada sisa makanan yang nyempil di gigi, ya, ada sisa makanan yang dia punya di dalam mulut sehingga masuk dalam ancaman pembatalan sholat. Termasuk gerakan-gerakan di luar sholat secara berlebihan, seperti bercanda sedang sholat, sikut-sikutan dengan teman sampingnya, injak-injakan kaki dengan teman sampingnya. Nah, itu tidak boleh. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, sholatnya udah tidak khusyuk lagi. Itu sholatnya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Allah, tapi sholatnya disambi dengan bercanda. Itu tidak boleh. Itu membatalkan sholat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, berhadas. Misal, buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tidak mempunyai wudhu, maka sholat dihukumi batal.
sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Adik-adik bisa dibuka Al-Qurannya, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Maksudnya supaya berwudu. Nah, perintah wudu sebelum sholat hukumnya wajib, sehingga ketika sholat tanpa wudu, maka sholat dihukumi batal. Nah, mungkin di sini adik-adik bertanya, bagaimana sih Kak caranya agar sholat kita bisa khusyuk, bisa tumakninah? Nah, gini adik-adik, kakak akan jelaskan kiat-kiat khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, adik-adik sebelum sholat, selesaikan dahulu hadas kecil dan hadas besarnya. Jadi jangan sampai ketika sholat malah menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Jadi mengganggu sholatnya jadi tidak bisa fokus ya. Nah, jadi selesaikan dulu ketika sudah merasa ingin buang air kecil atau buang air besar, supaya diselesaikan dulu, baru membasuhnya, bersuci, terus wudhu, baru sholat, agar sholatnya bisa tenang, sholatnya bisa fokus. Nah, yang kedua, sholat dalam suasana yang tenang dan bersih. Nah, diusahakan kalau di sekolah kan ada musola. Nah, kalau di rumah diusahakan supaya mempunyai tempat sholat sendiri ya, musola kecil gitu, nggak apa-apa. Yang penting keadaannya bersih dan tenang. Jangan sampai nanti di rumah sholat di depan TV, TV-nya nyala. Wah, itu jadinya nonton TV, tidak bisa fokus ya adik-adik. Nah, yang ketiga, membersihkan diri. Nah, seperti yang tadi Kak Dian bilang, membersihkan diri itu mandi dulu ya. Kalau keadaannya merasa kotor atau belum suci, mandi dulu, terus wudhu dulu, dan memakai pakaian yang bersih, rapi, dan suci. Yang keempat, tanamkan di dalam diri kita berupa keyakinan. Yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa di saat kita sholat, kita sedang bertemu dengan Allah. Ketika kita sholat, kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, setelah kita yakin, pasti sholat kita akan menjadi merasa khusyuk, ya, merasa fokus, karena merasa takut adanya Allah dan merasa senang bertemu dengan Allah. Insya Allah gangguan-gangguan di dalam sholat tidak akan terjadi jika kita yakin bahwa sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang kelima, fahami lafal dan arti dari bacaan sholat ya. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat, kita membaca surat di dalam Al-Quran di dalam sholat, supaya kita tahu artinya ya. Kita terjemahkan dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu artinya apa, dan kita fahami betul maksud dari arti itu. Nah, jadi kalau kita sudah benar-benar tahu arti dari lafal yang kita baca, maka makin bisa kita fokus ya, merasuk di dalam diri kita. Kita bisa lebih paham, kita lebih bisa tenang di dalam mengerjakan sholat. Yang keenam, fokus mata ke tempat sujud. Nah, adik-adik gak boleh lagi sholat matanya kemana-mana, melihat ke atas, melihat ke samping, kanan, kiri, melihat temannya, melirik perempuan, melirik laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Lagi sholat, wah ada yang ganteng terus dilirik, nah itu nggak boleh ya. Nah, sholat itu harus fokus di dalam tempat sujud. Nah, setelah adik-adik mempelajari ilmu ini, adik-adik mengetahui materi tentang sholat, maka hukumnya wajib untuk adik-adik mengerjakan sholat ya. Tidak boleh meninggalkan sholat, karena sudah ada dalil
yang menerangkan man taroka sholatan muta'amidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah dihukumi kafir. Nah, naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai adik-adik meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja, ya. Karena orang-orang yang meninggalkan kewajiban, ya, orang yang mengerjakan kewajiban maka akan mendapatkan pahala. Nah, kebalikannya, orang yang meninggalkan kewajiban maka akan mendapatkan dosa. Nah, kalau sudah mendapatkan dosa, maka yang didapat adalah masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan tidak sampai situ aja. Orang yang tidak sholat itu akan disiksa di dunia maupun di akhirat. Di dunia mungkin dia mengalami ketidaktenangan di dalam hidupnya, ya, merasa susah di dalam dirinya karena tidak sholat itu, dan mungkin nanti setelah meninggal juga masih disiksa berupa siksa kubur, dan di akhirat ketemu Allah juga nanti akan disiksa di akhirat berupa dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi adik-adik karena sudah tahu ilmunya tentang sholat, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Betul-betul dipahami di dalam dirinya bahwa sholat itu merupakan kewajiban. Jangan sampai mau sholat aja harus diobrak-obrak tahu, harus disuruh sama orang tuanya, harus disuruh sama gurunya, ya, itu jangan sampai terjadi. Jadi karena sudah tahu itu sholat hukumnya wajib, maka supaya betul-betul mempunyai kesadaran diri sendiri ketika waktunya sholat, supaya mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Karena itu tadi, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka akan dihukumi kafir. Kalau sudah dihukumi kafir maka akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Dosanya itu dia akan mendapatkan dosa, dan siksanya itu siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Nah, itu saja materi yang Kak Dian sampaikan mengenai bab sholat. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Dan jika ada penyampaian materi kakak ada yang kurang atau ada banyak salah ucap, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.